kalau anak dibiarkan kebiasaan dia yang berkaitan sama kemampuan konsentrasi gitu kan, memperhatikan sesuatu ya atau duduk diam untuk Mm-mm, mm-mm. memperhatikan sesuatu itu kan akan terpengaruh Mas Daniel. Sejauh mana sih menerapkan TEGA pada anak 10 tahun nih? Seberapa pelan ritmenya, sebaiknya seperti apa? Oke, kalau sedapat mungkin sih selembut mungkin ya Mas. Jangan Mm-mm. sampai kita melakukan kekerasan. Artinya tegas ya. Tegas tuh artinya konsisten, konsekuen. Orang tua kalau udah bikin aturan, katakan yang sekarang paling musim itu lagi banyak itu membatasi pemakaian gadget Ya, misalnya ya Mas. ya. Katakan masalah mama seorang mama bilang atau seorang papa bilang tiap hari maksimal 1 jam. Mm-mm. Nah, ketegaan itu terletak pada saat anak sudah pakai 1 jam, kita harus berani mengatakan sudah 1 jam sayang, sekarang harus berhenti, Belum gitu kelar kan? gamenya, mah. Ah, itu pasti kan. Mm-mm. Lalu nangis ini kita mesti tega karena dengan apalagi anaknya masih kecil ya Mas di bawah 10 tahun apalagi. Karena dia akan belajar orang tua ini serius nggak sama aturannya. Kan gitu ya. Anak Oke. kan masih beradaptasi. Nah, orang tua ini sering tidak tega dalam hal ini sehingga aturannya sendiri nggak bisa ditegakkan. Gitu Mhm, poinnya Mas Daniel kan. mhm, mhm. Nah, dan memang terus terang kalau soal yang sekarang ini yang gadget ini, poinnya adalah kalau kemudian anak dilarang bermain gadgetnya, orang tua punya enggak kegiatan yang sifatnya Ya, pengganti ya, ya, pengganti ya, dari ya. karena kan anak jadi nganggur, begitu nganggur dia kan merengek-rengek. Mhm, Aku mhm. enggak ngerjain apa-apa, jadi lebih baik aku main game atau lebih baik aku lihat TikTok misalnya gitu Ya, ya ya. atau Instagram kan gitu misalnya. Tapi itulah dia mesti tegas, bukan kasar, bukan juga emosi, marah, enggak, tapi tegas. Aturannya kalau mama bilang 1 jam, 1 jam, sehingga anak akan beradaptasi. Walaupun karena kalau kita ngomong internet, kita ngomong konten-konten dari internet itu kan menimbulkan kecanduan sebetulnya Mas Daniel ya. Betul. Ya, karena kan terbukti juga itu mengeluarkan hormon endorfin ya Mas, yang bikin seneng gitu kan. Mhm, Jadi memang orang tua harus perang dengan situasi itu dan harus tega kalau anak mau nurut. Karena sekarang kan jadi susah mengendalikan karena orang tuanya tidak tega gitu loh Mas Daniel. oke. Jadi Hmm. tidak hanya, empati pada anak, tapi juga keberaniannya juga penting nih untuk menegakkan aturannya gitu ya, Bu? Betul, betul, gitu kan. Jadi orang tuanya harus harus tekan itu kan kalau yang ini kan benar demi kebaikan anak ya, Mas. Mhm, Jadi karena mhm, kalau mhm, si anak itu tidak nurut, dia terus dibiarkan, akhirnya kan kemampuan dia buat konsentrasi ke pelajaran misalnya kan akan terganggu, sudah pasti akan terganggu. mhm, Karena mhm. kebiasaan dia kan jadi berubah. Artinya menghadapi kelas gitu dengan seorang guru di depan, sekarang udah bukan zaman Zoom lagi ya, Mas Mhm, Daniel ya. mhm, mhm. Tentu akan sangat berbeda dengan bermain TikTok misalnya gitu kan atau game misalnya Oke. gitu kan. Nah, sehingga kalau anak dibiarkan kebiasaan dia yang berkaitan sama kemampuan konsentrasi gitu kan, memperhatikan sesuatu ya atau duduk diam untuk Mhm, mhm. memperhatikan sesuatu, itu kan akan terpengaruh Mas Daniel. Jadi ini orang tua harus tega soal yang ini Oke. karena ini kaitannya beneran sama masa depan kan gitu ya, beneran berkaitan sama bagaimana anak bisa membawakan diri dalam belajar kan gitu Mas Mhm, Daniel. mhm. Kalau saya bagi menjadi 2 diagram yang berbeda gitu, Bu. Di bawah Mm-mm. 10 tahun yang saya tangkap adalah, situasinya lebih ke direktif gitu ke anak-anaknya. Betul, Ini yang kamu boleh, betul, ini yang nggak boleh. Di atas 10 tahun betul. lebih ke ada kenapanya. Betul begitu, Kak? Betul, ada negosiasinya. Ya, ada negosiasinya. Orang tua berusaha menerangkan kenapa kenapa bilang mama bilang begini, papa bilang begitu. Nah, dengan catatan Mas Dani 10 tahunnya udah berjalan dengan baik ya, Mas. Jadi anak udah terbiasa dengan disiplin, anak udah kan kalau udah 10 tahun udah terbangun ya, udah Mhm, terbiasa mhm, dengan mhm, sopan mhm. santun, udah terbiasa dengan perilaku-perilaku yang memang bagi orang tua itu penting, gitu kan? Sehingga kalau nanti di remaja dia bertanya, kalau dia udah biasa disiplin, gampang buat orang tuanya untuk loh kan kamu sudah Ya. tahu gitu ya, gitu kan bisa dibilang begitu. Mhm. Tapi kalau 10 tahunnya itu gagal, waduh Mas, itu bisa jadi perang dunia nanti waktu remaja. Apa yang Rame. nggak kelar-kelar ya kan? Apa yang biasanya menyebabkan 10 tahunnya gagal, Bu? Ya itu tadi karena orang tua nggak tega. Oke. Kalau saya ngamatin
orang tua sekarang itu kok banyak ya Mas yang takut sama anak ya. Betul, betul, Ya, betul. jadi saya bahkan mendengar dari klien saya setelah dia cerita, saya bilang, loh ibu kan sebenarnya punya peluang ya untuk menanamkan perilaku disiplin ini Mm-mm, gitu kan. mm-mm, Nah itu tadi Bu, karena anaknya nangis, anaknya kemudian kelihatannya nggak tenang, mm-mm, saya takut nanti anaknya stres, saya takut nanti anaknya depresi, aduh, 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 aduh gitu kan ya. mm-mm. Waduh Bu, kalau kita jadi orang tua untuk anak balita, untuk anak di bawah 10 tahun, tugas kita memang memberikan mereka batasan supaya mereka kelak Oke. punya aturan kan gitu Mm-mm, Mas mm-mm. Dani. Nah, tetapi kembali orang tua itu pertama tidak berani gitu ya, tidak tegas tadi. Yang kedua kadang-kadang tidak tahu Mas Dani, tidak Oke. tahu bahwa salah satu tugasnya adalah menegakkan aturan gitu Mas Dani. Memberikan batas kalau bahasa bahasa kerennya ya, Mhm. memberikan batas pada si anak yang akan membuat anak kemudian bisa jadi generasi penerus yang bisa kerjasama, berempati pada orang Mhm. lain, kan gitu Mhm. ya, tahu aturan, bagaimana membawakan diri kepada orang tua, kepada sesama, ke guru dan sebagainya itu kan Mas Daniel. Nah ini yang sering terabaikan karena dalam tanda kutip mereka takut sama anaknya, gitu kan, nggak bisa tegas, Mhm. atau itu tadi mereka nggak tahu bahwa itu perilaku yang perlu diajarin, tidak akan tumbuh dengan sendirinya, gitu.